Nah, soal gelar banyak itu, saya mestinya tadi itu sudah ini teman saya ini ya sejak SMP ya. Jadi kalau manggil itu ini apa nama sudah ya Pak Beni Gunawan ini ya, tokoh luar biasa yang sejak SMP itu kita dipertemukan lagi. Cuma saya harus jujur ngomong pada waktu itu saya masih ateis saya itu. Ya, saya ini nggak langsung Kristen. Ya, saya baru bertobat dibaptis itu tahun 92. Baru belajar, tapi puji Tuhan walaupun sudah 30 tahunan ya, sudah 30 tahunan Tuhan masih berkenan untuk membuat saya semakin memiliki ya pengenalan-pengenalan yang lebih dalam dan akhirnya saya dapat pelayanan. Saya itu sekarang ya banyak kesempatan untuk bisa melihat berbagai macam versi itu karena saya itu dapat pelayanan di baptisan maupun pemberkatan perkawinan. Versinya beda itu ya. Jadi kalau ibu bapak kalau suatu hari datang di pesta terus waktu apa itu videonya pemberkatan gitu ya. Kalau di gereja saya terus lihat saya jangan kaget. Itu memang saya gitu ya, bukan bukan penampakan ya. Makanya saya membayangkan ya jangan sampai yang terkemudian jadi terdahulu ya. Nah, saya memang kalau ditanya, kok ya hasil doa saya, ini kalau saya ngomong seri itu karena gini, memang saya waktu itu berharap kita ketemu langsung bisa tanya jawab yang lebih detail dan seterusnya, karena saya akan tampilkan banyak data. Ini sebetulnya kalau mau normal, itu untuk istilahnya itu pertemuan yang sifatnya diskusi dan sebagainya itu satu hari aja belum tentu cukup. Nanti bisa kita lihat buktinya ya. Saya tadi sampai sempat karena ada yang nggak datang dan sebagainya, apalagi ada yang teman SMP saya yang lain itu, Pak Beni tahu itu ya. Itu nanti terus minta materinya, enggak, biar yang datang tok yang ini. Yang datang bisa bisa capture silakan, tapi saya tidak akan memberikan materinya. Ya. Wis, ini bikinnya itu ampun-ampun ini ya. Dan saya bayangkan gini, untuk mahasiswa yang biasa-biasa saja, yang kadang-kadang mereka nggak terlalu peduli dan sebagainya, saya tuh kalau ngajar sangat serius. Apalagi untuk orang-orang yang seperti, ya istilah saya itu prominent people ya, orang-orang yang sangat istimewa di tempat ini. Saya nggak bisa biasa-biasa. Karena itu saya cari bahan dan sebagainya, yang mungkin kalau ini sebagian ya sudah tahu, ya. Tapi pasti juga ngelihat saya juga ya nyiapin Pak Handoko ya. Saya waktu tadi tahu kalau ulang tahun ke-73, saya tuh pingin ya seseger ini terus nanti usia 73. Luar biasa. Betul, Pak Bernard berapa, Pak? Iya, masih seger-seger. Pak Dokter Hendro 66. Kepala 6. Masih dekat dengan saya kalau kepala 6. Nah, saya mau ngomong satu lagi. Ini intronya sedikit panjang ya, tapi saya mau ngomong sedikit aja. Karena tadi menyebutkan anak, dan itu bukan kebetulan. Anak, terus kemudian cucu. Ya, kalau kita itu, saya karena banyak memotivasi, terutama hari ini itu orang-orang muda. Dan saya berharap ibu bapak itu memotivasi juga anak, ya, melakukan yang sama, yaitu apa? Saya melihat fakta, itu nanti satu seminar tersendiri, ya. Secara demografis, ya, orang Kristen di Indonesia itu kalau nggak mengalami pertumbuhan proses yang transfer, ya, itu bisa semakin kecil persentasenya. Karena keluarga Kristen itu semakin menyusut, ya, apalagi yang double minority, ya. Permisi saya nggak ini, Pak Bernard saudara berapa banyak, Pak? 3. Karena saya, ya, karena menurut saya kalau dulu itu 3 itu sedikit, ya, saya 4, ya. Saya mengatakan hari ini
banyak orang yang tidak lagi beriman, tapi menggunakan akal terlalu berlebihan untuk membatasi Tuhan yang melampaui akal kita. Ya, saya sudah ngomong sama anak saya, ya, karena papa itu meritnya terlalu ya lambat, jadi ya cuma 3. Andaikan kalau saya baru merit itu umur 38. Ya, mestinya ya banyak ceritanya nanti ini ya. Tapi masih 3. Teman-teman saya, ayo anakmu piro? Oh 3, bagus ya. Karena teman-teman saya itu 2. Kadang-kadang cuma langsung 1. Yang tadi 1 terus itu apa itu? Coba ya. Ayo, Pak, bikin semangat, Pak. Ya, karena ya sayang sekali. Ya, perintah Tuhan kepada manusia pertama kali, Kejadian 1 ayat 28. Apa? Dan ya, penuhi bumi. Kita yang punya ya mendapatkan perintah itu mestinya harus sadar. Walaupun ojo ngawur gitu aja. Cuma saya mengatakan, dan sampai hari ini waktu saya memotivasi orang-orang muda, 2 tambah lagi dari 3. Yang 3 tambah lagi dari 4. Sampai sekarang nggak ada 1 yang komplain. 0 komplain. Kenapa? Karena waktu tambah anak, ya Tuhan itu juga menambahkan kemampuan. Pasti. Karena anak itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan demikian juga cucu. Wah, saya senang. Istri saya, ini ada ceritanya sendiri. Istri saya sudah menganjurkan kepada anak-anaknya nanti. Belum masih ya. Karena anak saya berumur 23 tahun ini. 24 ya. 24, baru 24. Februari baru 24. Ya, masih perjalanan panjang. Sudah ngomong. Untuk punya anak paling sedikit 3. Ya sudah, ini cuma tambahan aja karena supaya menyadarkan bahwa kita itu harus pastikan ya seperti ya, kalau saya lihat itu kadang-kadang kalau ketemu itu gini, anak berapa? 3 itu sudah dianggap banyak sudah. Padahal kalau saya lihat sopir, ya itu waduh, terus nanti ibu bapak teruskan sendiri dah. Ya, oke ini saya anu aja. Oke, saya oh ya, tak balik dulu. Bentar, kok gelap ya sih. Nah, ini saya itu yang desain undangannya siapa? Angkat tangan. Keren. Saya suka desainnya itu. Salah satu yang saya suka itu, saya mohon maaf ya, kadang-kadang ibu bapak kalau udah terima seperti gini ya, cuma tiket ya es gentit gitu aja. Menurut saya berharap ya belajar menghargai hal-hal kecil yang keren menurut saya. Kenapa kok ada yang bisa nebak? Kenapa kok saya anggap keren? Ya, kata transformation-nya itu digambar dengan teliti sekali. Yang transformation itu ternyata artinya di sini digambar ini adalah dari ugly ke beautiful, betul ya? Dari yang jelek di sebelah kiri itu menuju yang indah di sebelah kanan. Sebelah kanannya itu. Ya, oke ya. Paling tidak saya sudah menyampaikan apresiasi, bagus sekali. Dan marilah kita pahami arti transformasi ini. Dan pasti bingung, mengapa kok judulnya aneh, transformation is more important than resolution. Karena saya mau simpel aja. Waktu akhir tahun yang lalu, bulan November, saya sudah menyampaikan you never walk alone. Kalau masih ingat. Bahwa kita itu tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Ya, saya membayangkan saya yang waktu dulu ya belum di dalam Tuhan beneran aja, ya Tuhan itu juga membawa hidup saya baik, apalagi sekarang. Dan saya mau pastikan, memang banyak hal tidak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah, semuanya itu Tuhan ikut ya, serta untuk mendatangkan kebaikan. Pasti itu. Ya, oke. Saya sekarang mau sampaikan, ya, ini pengertian yang saya mau maksudkan ini. Mengapa kok transformasi itu lebih penting daripada resolusi? Karena setiap kali terjadi transisi atau pergantian,
entah itu pergantian waktu, tahun, pergantian kepemimpinan, pergantian musim, itu selalu disikapi dengan berbagai macam reaksi, ya, karena banyak prediksi, banyak estimasi, banyak antisipasi, ya, bahkan resolusi, ya, yang menantang sekaligus bisa membingungkan. Termasuk hari tahun ini banyak orang juga mengatakan macam-macam. Memang itu lebih baik daripada do nothing. Apalagi karena malas atau hopeless. Atau bahkan over rohani. Ya, saya harus ngomong cepat karena dikejar waktu, karena saya ingin nanti juga ada interaksi. Makanya saya mengatakan bahwa saya nggak tahu, ya, saya sudah terima kasih sekali dari November sudah muncul lagi bulan Februari. Tapi cepat sekali, 3 bulan. Dan saya yakin pada waktu, ya, kalau saya tadi nggak review dikit, itu mungkin sudah lupa. Waktu November saya ngomong tentang apa. Kan gitu. Oke, saya resolusi itu memang baik. Agar kita, arti resolusi apa? Sesuatu yang kita persiapkan untuk supaya kita itu menghadapi masa depan, itu kita punya arah. Itu artinya resolusi. Nah, resolusi itu memang baik. Agar kita lebih siap dan terarah untuk menyikapi masa depan. Seperti yang kita inginkan, itu poinnya. Tetapi secara rohani, mengapa kok transformasi itu lebih penting? Ya, ya, sikap yang benar, saya langsung ngomong duluan, sikap yang benar bagi yang paham bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa dan kasih dalam hidup kita adalah agar kita merespon terhadap Tuhan yang sudah hadir dan punya rencana untuk kita masing-masing. Yang benar itu. Berarti kalau yang benar adalah kita itu harus ngikuti Tuhan. Jangan kita yang ngatur, tapi kita yang belajar untuk supaya kita mau dipimpin Tuhan. Nah, persoalannya memang Tuhan enggak kelihatan. Persoalannya Tuhan itu enggak. Nah, tapi saya percaya orang-orang yang kalau bahasa Ibraninya itu yadah, ya, atau kalau bahasa Yunaninya itu ginosko, itu bicara tentang belajar sampai ngerti benar. Kalau kita punya pasangan, dan kalau pasangan ini benar-benar ngerti satu sama lain, itu nggak usah pakai bahasa bulet-bulet, langsung bisa ngerti. Amin ya, nangkep ya, amin ya. Nah, alangkah indahnya Tuhan yang kita sembah, kita ya, katakan Maha Kuasa, Maha Hebat dan seterusnya. Itu kita yang, karena kita itu seringkali, ya mohon maaf, saya tidak pernah sengaja untuk ini, waktu itu karena minta foto, saya berikan foto beberapa, tapi yang di foto itu yang saya itu pas ada katutan gelar saya yang kebetulan waktu itu kan ada acara yang gelar itu jadi banyak sekali. Tapi saya mengatakan, seringkali itu justru saya, ya wis tak anggap begini, pada waktu gelar yang banyak itu gelar beneran, ya, gelar beneran itu ya. Tadi sebetulnya saya itu sudah ditanya, karena katanya ini mau memperkenalkan, terus mana yang perlu dibaca dan seterusnya. Ya. S1 saya Erlangga, S2 saya UI, S3 saya Erlangga lagi. Ya. Itu sekolah. Terus itu sekolah, ada gelarnya itu. Tapi saya ada gelar sertifikasi yang di belakang-belakang banyak itu, sebagai seorang accountant. Ya, ya sudah itu. Ya. Tapi saya itu begini, kalau saya mengatakan gini, tambah lama itu tambah saya itu ngerasa, karena banyak orang itu, jadi saya ngerti, oh kenapa kok dulu ada pepatah, tadi itu kalau semakin berisi semakin apa? Itu saya baru merasakan betul. Jadi kalau saya lihat orang petentang-petenteng itu, oh pasti kono isi ini sih. Akhirnya saya mengatakan begitu. Ya, oke, ini cuma tambahan aja. Kenapa kok saya mengatakan begini? Karena kita itu justru karena semakin merasa banyak pengalaman, pengetahuan, kita itu lebih
tanpa sadar kita seolah-olah membuat kita itu yang mengendalikan hidup kita. Mengabaikan Tuhan yang, makanya kenapa kok Tuhan kadang-kadang pakai orang yang simpel-simpel itu? Karena itu tadi. Kalau dalam ceritanya, dalam pemuritan Tuhan Yesus kan, yang lolos uji untuk orang pinter tapi bisa dijadikan rasul kan cuma Paulus tos, satu orang. Yang lainnya itu kan orang-orang biasa. Tapi Tuhan justru pakai. Oke, saya mulai yang rodok berat sekarang ini. Bagaimana kok saya sebagai orang yang latar belakang juga akademisi, saya akan menampilkan, ini susah dilihat ya, karena masalah ini. Kalau di tempat saya ini, itu warnanya jelas. Ceritanya gini, ini kan sebagian kan nggak ketok ini. Ini nggak kelihatan di sini. Ini dunia. Ini saya ambil dari mana? Saking banyaknya sumber yang saya ambil. Asi Nielsen tahun 2023 baru Grace yang mengatakan rising prices are global concern across countries, bahwa ya inflasi itu luar biasa. Saya enggak bisa ngomong cepat, ngomong detail. Saya cepat aja, cuma saya mengatakan bahwa gampang aja. Saya sengaja pakai gambar ini karena akan kelihatan gini loh. Yang warnanya pudar, nggak kelihatan. Termasuk Indonesia nggak ketok ya. Iya kan? Nggak kelihatan. Ini kalau di tempat sini ketok semuanya. Ya. Di sini juga sebetulnya kalau kita lihat ini Cungkok termasuk nggak ini. Nggak kelihatan di sini. Ini Cungkoknya di sini. Indonesia di sini. Ini India. Ini India. Supaya tahu ya, ini India. Oke. Saya cerita ini untuk menunjukkan bahwa ya, supaya bisa bayangkan ya, ini India ini. Ini India. Ini India. Berarti kalau ini India kan ada Indonesia di sini kan? Nggak kelihatan. Itu kenapa? Karena Indonesia termasuk yang inflasinya itu daerahnya di bawah, ya. Berarti yang warnanya tebal, merah itu inflasi tinggi. Oke ya, ini real. Jadi kalau saudara lihat di sini, itu New Zealand termasuk terkena. Ini data terakhir awal tahun 2023. Ya, oke. Saya lanjut aja. Ini sama dari hasil Nielsen. Ngomong tentang financial polarization, itu kalau kita lihat, ya, yang paling atas yang kiri itu yang warna biru, ke arah biru itu yang lebih bagus. Secara global, ternyata itu memburuk, karena yang merah lebih banyak. Oke ya, dapat gambaran ya, sedikit ya. Ternyata justru Indonesia itu tinggi sekali, bahkan lebih daripada Tiongkok. Yang di bawah itu nomor 2 itu Tiongkok, di bawah lagi India. Ya, yang ceritanya itu ini yang disebut financial polarization itu adalah kelompok yang membaik dan memburuk, ya, itu ada pergeseran. Ya, oke. Saya mau mau tunjukkan karena nggak kelihatan langsung di sini, saya mau tunjukkan ya. Berarti yang kalau pengen tahu yang merah yang gede sekali. Kalau Indonesia kan kelihatan toh? Ya, itu Indonesia. Yang ini Indonesia, yang nomor 2 ini. Tiongkok di sini. Yang di bawahnya lagi India. India lihat ini. Merahnya banyak. Yang ini merahnya banyak mana? Turki. Dan Turki apalagi sekarang. Dan saya punya teman yang anaknya di UK ngerasakan ini. Ini UK ini. Merah banyak.
Terus di bawah lagi ini Polandia, Jerman. Ya, oke. Ini real ya, karena tahun 2000 dari banyak data saya harus milih ya. Kita pindah lagi. Ini majalah ekonomis. Akhir tahun 2022. Ya. Saya nggak membahas kriptonya. Tapi yang atas apa? Indonesia apa? Asia Overlook Giant. Ya, oke. Saya mau ceritakan bahwa justru Indonesia itu potensial luar biasa. Ya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ini masih banyak, soalnya 20 lebih slide. Ya. Nah, ini saya ambil dari Departemen Keuangan. Ya, yang menunjukkan inflasi di Indonesia. Perkembangan inflasi. Ya, dari negara yang inflasinya itu ya terbaik di atas, yang buruk di bawah. Ya, sebentar. Yang inflasinya yang bagus itu di atas itu Tiongkok. Ya. Terus di bawahnya lagi itu Jepang. Indonesia itu ranking berapa itu? Ya, ranking berapa? Yang inflasinya itu terkendali. Karena semakin bawah itu inflasinya nggak karu-karuan. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ini memang saya lihat karena resolusinya ini yang kurang tajam. Ya, pertumbuhan ekonomi. Ya. Memang Indonesia pertumbuhannya paling anjlok ini pada waktu tahun 2020. Bisa ada ya. 2021 sudah naik. 22 juga naik. 22 itu naik, kita itu hanya tanah terganggu inflasi yang nggak tinggi akibat BBM. Kalau enggak itu bagus. Ya, oke. Saya enggak baca detail ya. Nanti itu di anu sendiri ya. Ini bicara tentang ya, negara itu ada neraca perdagangan, ada neraca pembayaran. Balance of trade, balance of payment. Apa itu? Ya, bagi negara itu kalau ya dia berurusan dengan cuma ekspor impor secara khusus, itu balance of trade. Balance of trade Indonesia itu pada tahun 2022 itu justru sangat baik. Ya, orang tuh karena akibat pandemi itu menyebabkan mereka itu impor tuh semakin banyak mikir. Ekspor jalan terus. Jadi membaik. Ya. Oke. Saya ngomong singkat itu aja dah. Nanti kalau perlu dia nih. Satu lagi, cadangan devisa kita meningkat. Ya, ini memang pada waktu akhir tahun, tapi ada data yang menunjukkan bulan Desember itu naik 137 miliar dolar. Akhir Januari, data terakhir 139 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan devisa kita itu, ya kalau dianggap negara yang baik itu adalah negara yang kalau dia itu kondisinya stop, dia itu bisa membiayai impor itu berapa lama. Yang negara yang sehat itu paling tidak 3 bulan. Nah, pada waktu akhir tahun itu 5 bulan lebih. Tapi pada waktu bulan Januari sudah 6, sekian, sudah lebih baik lagi. Meskipun juga ada yang kritik, ya saya tahu itu, karena banyaknya arus mata uang asing yang memang lagi masuk. Ya ada banyak sebabnya. Wis itu biar saya ajak yang cerita dikit ini untuk supaya dapat gambaran, ya supaya kita itu tidak kaget tentang berbagai macam prediksi. Ya,
Ini cuma sekedar untuk menunjukkan bagaimana kita punya Menteri Keuangan yang sangat bagus. Menurut saya itu nekat dan sebagainya dalam mengelola ini dan ternyata benar. Kebetulan kami accountant bulan Desember yang lalu, itu kami membuat kongres dan untuk kedua kalinya. Padahal kongres itu terutama itu biasanya itu Menteri Keuangan itu nggak selalu hadir, tapi Menteri waktu itu hadir dan cerita banyak hal yang lebih pasti lagi. Bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul masih on the track. Kita punya pemerintahan yang sangat berani untuk mengelola keuangan ini. Waktu COVID itu berani untuk keluar duit macam-macam, itu salah satunya untuk vaksinasi, untuk kesehatan. Dan memang hari ini terbukti kita itu recover-nya lebih baik daripada negara-negara yang lain. Ya, salah satu yang saya katakan Amerika itu kelihatannya begitu, tapi yang mati karena COVID itu jauh lebih banyak. Ya, oke. Walaupun kalau saya mau cerita lagi ini, COVID ini pun juga tidak luput keluarga besar saya kena, yaitu keponakan saya yang usianya masih 29. Tapi ya sudah kena Delta masa waktu itu. Kalau kita semua di sini bisa tenang-tenang ini, Tuhan masih pelihara kita untuk supaya kita jalan ya sesuai dengan kehendaknya. Amin. Ya. Oke, ini cerita tentang ini. Karena kalau di tempat saya ini jelas, ya, lebih jelas. Ya. Ini bicara tentang realisasi APBN. Ya. Ya, memang kita masih defisit. Tapi karena saya menganggap ya wajar lah. Kalau kita bisnis ya namanya expanding itu kita itu bisa saja sedikit pada waktu expand itu kita tekor. Jadi no problem. Ya. Oke, saya cuma cerita ini untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan APBN. Ya, ini cerita real dari pengelolaan APBN. Ya. Menjadi lebih baik paling tidak. Wis, saya tahu yang saya aja ngelihatnya setengah mati, apalagi yang di belakang. Terus gak apa-apa, iman aja. Pokoknya saya ngomong, ya, saya ngomong apa adanya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana pengelolaan APBN itu supaya ya pemulihan ekonomi lebih baik. Ya, pengelolaan belanja, yang kedua pendapatan ya yang diatur juga lebih tinggi, kemudian defisitnya semakin mengecil. Oke, itu ceritanya. Oke. Triwulan keempat raportnya Indonesia ini. Ya. Paling tidak kalau saya mengatakan begini, ya. Itu menunjukkan memang Indonesia growing. Jadi kalau kita bicara tentang resesi, resesi itu ada di sebagian negara. Kalau saya ngomong mungkin sekitar 60 negara dari ini. Indonesia itu sebetulnya tidak termasuk yang mengalami ya. Jadi nggak usah. Saya mesti kalau saya ngomong gini, semua yang bisnis pasti juga semua ngerasa kok. Cuma ya pertumbuhan kita itu tidak sebagus pada waktu recovery pada waktu tahun 2022. Dan tetap harus hati-hati karena kita itu menjelang tahun politik, itu aja. Makanya kalau milih itu yang benar. Saya lanjutkan ya. Nah, ini lembaga dunia. Semua datanya ada, cuma sudah pokoknya ini aja yang lebih kita bisa lihat. Saya sekarang menunjukkan lebih khusus tentang ini jadi rodok gelap ya. Padahal ini terang ya. Dari sini Bapak kan bisa ngelihat terang ya Pak ya. Ya. Tapi di sini sudah di gelap ya. Saya mau menunjukkan data yang ini. Data yang tadi ya bahwa
Kalau ekonomi kita tuh tahun 22 itu sekitar 5,5%, tahun ini diperhitungkan cuma 5,2%. Lalu cadangan devisa itu ya sebetulnya bisa ke 140 billion ya dolar. Angka pengangguran diharapkan bisa semakin terkendali. Terus Gini ratio ini bicara tentang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Semoga ya datanya ini betul untuk menunjukkan bahwa kita membaik. Ya, salah satunya menurut saya itu yang luar biasa itu, ya, kita mungkin nggak terlalu tahu. Semoga itu tepat sasaran. Sampai hari ini tuh pemerintah melalui Menteri Sosial tuh banyak terus mengeluarkan ya dananya luar biasa itu untuk orang-orang yang sangat-sangat miskin betul. Ya, persoalannya adalah kadang-kadang datanya nggak pas dan seterusnya. Tapi itu menurut saya cuma sedikit dibandingkan orang yang ngerasakan. Oke, saya kalau ngomong gini supaya ini kan campuran seminar dan ini ya, yang ngomong kan campuran ya akademisi dan yang ya juga pendeta gitu aja dah. HDI ini bukan ya mereknya produk ya. Ya. Ini adalah Human Development Index. Ya. Memang sedikit ada koreksi-koreksi. Ya, tapi ya, artinya apa? Pada waktu tahun 2022 agak menurun dikit. Tak pikir juga ada baiknya. Supaya apa? Supaya kita itu menyadarkan bahwa kita itu memang mungkin kelihatannya membuat banyak orang-orang tambah pinter melalui gelar mereka. Tapi belum tentu mereka pinter kerja. Ya, hari ini kita berhadapan dengan banyak orang yang ya, kelihatan pinter. Ya, makanya saya nggak ngerti anak orang tua itu sekolahkan anak itu untuk supaya dapat nilai tinggi atau menjadi orang yang ya, punya pola pikir yang lebih baik. Oke, ini kalau mungkin sebagian dari ibu, bapak ini cucu mungkin ya. Ojo sampai ribut nilai tok ya. Di tempatnya SMA, anak saya paling kecil masih SMA. Itu ada orang yang justru pinter ngerpek. Kasusnya real. Ya. Oke. Betul-betul pinter. Tapi dia berambisi untuk lebih bagus lagi nilainya sampai dia harus ngerpek. Ya. Dolar, memang nanti bisa didiskusikan ini. Ya. Hari-hari ini kan sudah stabil kan, kalau kita lihat. Ini exchange rate ya. Terus inflasi tadi sudah saya singgung, kita harapkan di bawah 4% nanti. Ya. APBN tadi sudah saya ngomong juga defisitnya semakin mengecil. Dilihat ya, tahun 2020 aja masih 6% defisitnya. Sekarang tinggal 2%, 2,8%. Ya. Wah ini sudah gak ketok. Saya cuma menunjukkan ya bahwa bagaimana prospek kita menjadi ekonomi yang maju. Salah satu keberhasilan yang kita juga harus lihat itu adalah kita bikin G20 dan semuanya baik. Itu prestasi itu. Dan G20 itu banyak transaksi. Ya. Oke. Untuk supaya menyederhanakan saya pakai ini. Karena itu dari Bank Indonesia, BI. Ya, disederhanakan ini. Ya, ini orang pintar betul ini. Ya. Gubernur BI. Ya. Nah, ini gambarannya gini. Ya. Lalu sedikit saya tambahi karena ini kebetulan lagi semoga semua tahu bahwa ini sekolah bagus bikin artikel yang artikelnya di Harvard Business Review itu adalah ini terbitan bulan ini. Terbitan bulan ini. Ya. Itu dia ngomong tentang ya, bagaimana tantangan managing talents. Nah, sedikit saya tambahkan, saya selain jadi seorang akademisi di Ubaya,
ya, yang sudah saya jalani selama 37 tahun lebih. Ya. Saya juga sudah 30 tahun, ya, karena saya tidak mau jadi seorang dosen yang cuma ngomong buku. Saya membangun kantor. Yang kantor itu karena background saya accounting, saya membantu banyak ini bisnis dalam hal berkaitan accounting, dan pasti hari ini itu taxation. Ya, saya kok berani ngomong kantor di Surabaya yang uh, ini anggota stafnya yang punya sertifikat konsultan pajak itu rasanya paling banyak di tempat saya sementara, yang bukan KAP ya. Karena saya adalah KJA, kantor jasa akuntansi. Tapi saya, karena S3 saya itu behavioral accounting, saya masuk ke masalah keperilakuan, saya belajar banyak tentang manusia. Saya bangun, sekarang banyak orang psikologi masuk, untuk supaya yang istilah saya itu adalah ini, psychomapping, lalu human empowerment. Jadi kalau tes psikologi di kampus itu hasilnya ya tebel, tulisannya itu susah dibaca. Kami pakai infografis. Ya. Oke, dan nanti salah satunya yang juga dipakai itu adalah tidak semua orang yang nakal itu berbahaya. Kadang-kadang orang nakal itu kreatif justru. Nah, itu bisa di mapping juga. Oke, ini tambahan aja karena saya harus ngomong tentang pinter-pinter sekarang itu kalau dalam bisnis itu adalah bagaimana menemukan talent untuk supaya talent ini diberdayakan, ya, dan difasilitasi oleh ya, tempat ibu bapak masing-masing. Itu tantangan luar biasa, menarik itu sebetulnya. Oke, ini fakta dari ya, Harvard Business Review yang di awal tahun ini itu bikin tulisan tentang ya mengapa kok banyak company itu salah dalam managing talent. Ya, nah sebentar setelah ini terbit itu ada spring issue lagi. Ya, untuk bagaimana ya, mengelola bisnis itu nggak cuma berpikir profit tahun ini, profit tahun depan, tapi setelah itu setengah mati. Karena terlalu cepat untuk ya, mikirkan profit tapi melupakan yang lain. Nah, ini sekali lagi ini bisa dilihat ini. Kalau yang di sini saya di sini Spring 2023, terbitan terbaru. Ya, oke. Saya sekarang dari wawasan-wawasan yang secara umum itu, saya sekarang hubungkan dengan firman Tuhan yang berkaitan dengan transformasi. Ya. Saya mau mulai dulu untuk masalah transformasi itu saya tertarik pada seorang yang tokoh yang namanya Sakyus. Ya, Sakyus. Kita pasti sudah tahu ceritanya. Ya. Sakyus ini Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya. Saya bacakan untuk saya mau komentari, tapi saya enggak, di sini bukan khotbah, tapi saya minta memang firman ini untuk kita renungkan, untuk kita hubungkan dengan berbagai macam fakta itu, sehingga saya tadi katakan mengapa kok transformation is more important than resolution. Ya, ini kalau kita lihat, ya, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Jadi pada awalnya itu sepertinya itu Tuhan Yesus itu waktu itu kalau kita teliti kata-katanya itu, ya, dan ya nanti kita lihat juga gambarnya Yeriko ya. Ada yang pernah kesempatan ke sana? Angkat tangan. Enggak banyak ya.
Ya, dalam kasih karunia Tuhan saya sudah beberapa kali, sehingga saya bisa cerita lebih detail kalau ini ya. Di situ ada seorang Sakius, kepala pemungut cukai. Dia seorang kaya. Alkitab sengaja nulis itu. Ini bicara tentang seorang yang fokus hidupnya waktu sebelumnya hanya untuk duit. Dia itu kalau sudah sampai di level kepala, pemungut cukai itu sudah raja tega pasti. Ya, kalau jadi kepalanya raja tega di zaman dulu. Ya, bisa bayangkan ini ya. Sehingga dia itu begitu luar biasa, segala cara dia pakai untuk supaya dia kaya. Ya, yang dia pentingkan itu bagaimana kaya. Lalu kemudian, ya, saya kalau ngobrol di ayat 3 ini saya betul-betul kaget ada sebuah transformasi. Makanya saya pakai istilah transformasinya Sakius. Delalah orang yang begitu sombong, begitu tinggi level kekayaan itu, orang ya. Tiba-tiba waktu dia tahu waktu Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko, dia berusaha melihat. Dia berusaha. Ya. Tapi dia tidak berhasil karena apa? Orang banyak dan badannya pendek. Kalau saya mau menjelaskan ini kalau kita lihat itu, saya sengaja bikin tebel, karena orang banyak dan badannya pendek. Itu bicara tentang apa? Orang banyak itu adalah yang menghalangi kita dari luar. Pendek itu adalah kondisi keterbatasan kita, betul ya? Ya. Dan kalau kita lihat, ya, ternyata segala macam kendala itu hanya untuk supaya dia mengenal, sungguh-sungguh mau tahu tentang Yesus. Yang tadi saya pakai istilah Ibraninya itu yadah. Bahasa Yunaninya itu ginosko. Ya. Dia tuh berlari mendahului orang banyak. Orang banyak menghalangi, tapi dia mendahului. Usahakan itu. Ya. Lalu kemudian berikutnya lagi, dia memanjat. Karena dia pendek, dia manjat. Itu usaha. Tuh, kalau dia dengan segala macam posisinya, kekayaannya, dia tidak perlu harus melakukan itu. Betul? Dia bisa lakukan yang lain. Tapi dia punya personal, ya, yang saya sebut dengan action, yang betul-betul berubah. Hanya karena kalau ini kelas saya itu, ya, misalkan kalau ini kelas apa teologi itu saya mau ini. Sakius itu kalau belani seperti gitu, dia pasti sudah tahu siapa Yesus. Tapi dia mau tahu lebih ya, khusus lagi. Belani. Saya bersyukur ya, ibu bapak di tempat ini itu hari ini belani. Makanya saya kesel ada teman yang nggak mau belani malah sauna. Ya, siapa itu? Pak Wijaya tadi ya. Sauna malah. Pegel saya sampean ya. Tapi ya sudahlah itu namanya. Karena ya sok pinter, sok apa gitu. Padahal di sini banyak yang saya yakin lebih pinter daripada yang tidak hadir. Gak usah diberitahu sopo itu yang itu ya. Cuma kita ini aja. Berusaha. Ada kerendahan hati untuk mau berusaha. Ya. Oke, mari kita renungkan. By the way, ya, hari ini Yeriko ini kayak gini nih, ya. Ini saya sebetulnya saya mau membuat menarik itu supaya ada keseriusan untuk kita itu, ya. Ada apa istimewa Yeriko, gitu ya. Selain waktu itu Joshua muteri dan sebagainya. Yeriko itu adalah the oldest city of the world. Dia nulis di situ. Ini betul-betul. Kalau ibu bapak pernah ke sana pasti diajak ke sini karena ini dekatnya tempat makan nih. Orang kalau normal ke sana pasti dibawa ke makan dan makannya di dekat ini. Terus di sana itu adalah tempatnya Elisa Spring Fountain. Ini dulu Nabi Elisa itu ada mata air yang apa? Bikin banyak kematian. Ya, terus membuat airnya dari
tawar. Ya. Ini satu lagi ini. Ini pohon, ya. Indonesia semuanya diterjemahkan ara. Ya. Padahal yang ini itu jenis yang ini namanya sikamor. Yang ara itu normal itu fig tree. Ya. Ini saya yakin ini kok bukan pohon yang dulu dinaiki Sakyus. Hanya karena yang dilakukan Sakyus itu apa? Spektakuler. Supaya orang ingat. Bayangin orang yang jahat seperti Sakyus. Ya. Itu akhirnya apa yang dia lakukan? Itu dikenang. Ya, itu transformasi. Ya. Ya, ini sedikit tidak sama dengan firman yang pada umumnya saya mau mengajak kata transformasi itu. Pola pikirnya itu waktu dia pengen tahu Tuhan Yesus itu berubah total. Ya. Pasti orang, ya saya kalau ngomong itu, ini kalau kita lihat di banyak foto tentang ini, pohonnya Sakyus ini, itu orang suka foto di sini. Ya. Ya. Itu kalau enggak ke sana dan nunggu orang, enggak ada orang foto, baru ada foto ini. Ya. Ya ini gambar secara ini aja. Ya. Nah, saya mau tanya, Tuhan Yesus apakah sudah langsung tahu? Oh itu Sakyus? Enggak. Dia pasti bingung, ini ada orang ngapain nangkring di atas. Dan orang itu tampilannya pasti beda dengan tampilan yang deketi dia. Ngerti maksud saya ya? Ya. Sehingga dia kemudian baru tanya. Nah, setelah itu baru Tuhan Yesus ngomong ini. Kita lihat ya. Ya, sampai di tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, ya, Sakyus segera turun sebab hari ini aku apa? Harus. Saya bayangkan andaikan ya, kita adalah orang yang membuat Tuhan harus berhenti sampai mau numpang. Itu spektakuler. Ya, oke. Lanjutnya aja. Ya. Dan Sakyus turun menerima Yesus dengan sukacita. Saya beritahu, orang Israel tuh saking pelitnya. Ya. Pernah dengar enggak? Guyonan-guyonan enggak? Ya, tak kasih gambaran ya. Kalau kita itu orang Indonesia kalau minum jus, terus pas jus itu kemasukan lalat, pus masuk. Ya, ada yang berani minum? Ya, nggak ada yang berani kan? Apalagi baru aja saya beberapa hari yang lalu ada klip menunjukkan waktu di mikroskop itu lalat itu kalau nempel itu dia ngeluarin, ya, itu, ya, nggak ada yang berani kan? Tapi katanya orang Chinese kalau minum jus ada lalatnya, dia langsung ambil sendok, lalatnya diambil, jusnya diminum. Itu katanya orang Chinese. Katanya saya tidak tahu ya. Di sini rasanya bukan Chinese ini, jadi tidak gitulah. Ya. Oh, tapi katanya kalau orang Yahudi itu kalau ketemu lalat yang masuk di jus itu, ya, lalatnya itu masih diperes, terus jusnya diminum. Itu Yahudi katanya. Ya. Tapi waktu Sakyus Tuhan Yesus mau nginep itu, repot betul dia. Kenapa orang Yahudi tidak suka di ini? Makanya Tuhan Yesus banyak mengajarkan berilah tumpangan. Itu karena itu orang nggak mau direpoti. Yahudi itu. Justru dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Lalu saya mau lanjutkan ini. Tapi biasa orang lain waktu melihat seperti itu ngomong apa? Bersungut-sungut ngomong. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kan biasa toh? Ya. Sekeliling itu selalu ya. Hari ini netizen itu selalu nyinyir, kan gitu ya. Iya kan? Nah, waktu orang lain bersungut-sungut, lihat seperti gitu.
Ini kalau banyak waktu saya bisa bahas. Ya, sungut-sungut itu satu perilaku yang gimana itu. Ya. Terus ya, Sakyus malah ngomong gini ayat 8. Lihat orang lain ngomel itu, Sakyus malah ngomong gini, Tuhan, setengah milikku, kuberikan kepada orang miskin. Sudah hilang 50%. Ya. Terus sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, apa? Ku kembalikan 4 kali lipat. Itu kalau semua orang jalan, bangkrut Sakyus. Kalau melakukannya dia. Tapi saya mau membayangkan gini. Bayangkan seorang raja tega seperti Sakyus, lalu kemudian dia pada waktu ya, ketemu Tuhan Yesus, dia berubah untuk mau mengembalikan semua itu tadi. Sehingga pada waktu itu Yesus ngomong, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, saya selesaikan aja. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan ngumpulin harta dan seterusnya. Dan Sakyus adalah orang yang saya sebetulnya ini berarti saya ini lupa ya. Mestinya saya ngomong ini duluan, tapi sudah ditaruh di belakang. Ya. Pengantar transformasi Sakyus itu untuk direnungkan itu adalah ya, sebelum pasal 19, Lukas itu menjabarkan banyak pengajaran pelayanan Tuhan Yesus yang tidak ditulis penulis Injil lainnya. Seperti orang kaya yang bodoh, ya, arah yang tidak berbuah, ya. Ini agak berat ya. Tapi saya mau mengatakan gini. Ya. Lukas ini bukan orang yang kalau dia nulis strukturnya kalau kita lihat itu. Sebelum dia sampai ngomong tentang Sakyus, dia banyak ngomong tentang berbagai macam yang ya, berhubungan dengan orang yang hidupnya disoriented. Dia bisa berhasil, tapi berhasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percuma. Saya tidak bermaksud ini ya, menggurui, mohon maaf ini. Tapi mari kita renungkan masing-masing, apakah hidup kita itu betul-betul sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, ya kalau enggak, biarlah tahun ini adalah menjadi tahun yang kita melakukan proses transformasi itu. Saya tidak minta ibu bapak itu enggak kerja dan seterusnya. Lalu kemudian enggak. Tapi rasanya itu ya, memikirkan hal ini untuk bisa membuat kita itu mengerjakan sesuatu yang kita pastikan bahwa Tuhan berkenan. Nah, Sakyus itu contoh yang luar biasa. Sampai Tuhan ngomong hari ini terjadi keselamatan. Nah, ya, yang saya tambahkan nih, rencana dan tindakan Tuhan tidak pernah salah, akan tetapi membutuhkan respon iman yang benar, terutama dalam menguasai ego pribadi, menampik segala alasan, termasuk ya keraguan dan juga kemapanan. Orang yang sudah mapan itu juga sulit untuk berubah, bertransformasi. Be careful, ya. Oke, saya masuk di bagian akhir ini sudah, ya. Menyadari bahwa hidup itu bukan tentang yang kelihatan, yang sifatnya sementara, yang duniawi, yang tidak pernah puas, tetapi tentang yang tidak kelihatan, yang kekal dan ilahi, yang membawa benar-benar hidup kita itu bisa damai sejahtera. Dan yang berikutnya lagi, sebenarnya Tuhan itu selalu mengarahkan, ya, supaya ya, keselamatan ilahi ini, ya, saya senang kata-kata yang Tuhan Yesus katakan, terjadi keselamatan di rumah ini. Rumah yang dimaksud itu, kalau di bahasa aslinya, itu adalah rumah tangga. Kalau kita bicara rumah tangga, itu berbicara tentang pemuritan, tentang
pembapaan ya, pembapaan. Ya. Mari ya. Kalau yang sudah level cucu ya, cucu-cucu jangan sampai menjadi mereka yang ya, menjadi seperti dunia. Yang diidolakan itu tokoh-tokoh dunia. Ya. Sehingga yang diwariskan itu adalah warisan iman. Bukan ya, yang bersifat duniawi. Dan yang terakhir, ya, kehadiran Tuhan seharusnya menjadi sebuah lebih dari acara atau seremoni, tetapi setiap saat sebagai unrepeatable momentum. Artinya gini, saya balik pada contoh Sakyus itu. Sakyus itu andaikan dia tidak naik ke pohon, berusaha untuk mendahului orang banyak, dan ke atas pohon. Nggak ada ceritanya dalam Alkitab. Dia boleh menikmati semua itu tadi. Hidupnya, ya, rasanya sia-sia. Dia boleh seperti rugi pada waktu itu. Ya, tapi menurut saya percaya Tuhan juga pasti tidak akan membiarkan dia habis. Ya, nggak ada ceritanya terusannya, tapi saya percaya itu. Sampai Tuhan mengatakan ada keselamatan di rumah ini. Itu, momen itu adalah merupakan unrepeatable momentum yang dia sikapi dengan benar. Nah, saya mau ngomong ini adalah untuk memastikan gini loh. Ya, tahun 2023, jadikan ini momentum yang luar biasa untuk supaya kita itu betul-betul ya, bertransformasi menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang kita itu ya, saya ngomong ini bukan berarti terus ngawur ya, tapi balik lagi, pastikan jangan cuma ya living as usual. Hidup itu ya cuma gini aja. Ya. Saya juga mengatakan ini bisa merupakan momentum yang tidak berulang. Saya itu waktu mendapatkan ini, materi ini untuk di-share malam hari ini, itu saya itu betul-betul, oh Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang bakal hadir. Ya, kalau saya tadi ngomong itu tadi itu hanya karena saya sebetulnya mengasihi orang-orang yang ya tidak hadir itu yang saya kenal itu, tapi sayang dia akan ya hidup seperti biasa. It's okay dengan dia baik-baik, tapi belum tentu. Tapi balik lagi kalau Tuhan ya berperkara langsung pada dia ya bisa saja. Tapi saya percaya hari ini, malam ini banyak orang-orang yang merenungkan ya betul-betul kata transformasi itu sekali lagi bukan berubah ekstrim seperti dari ulat jadi kupu-kupu itu tadi. Tapi kita betul-betul menyikapi ini untuk supaya kita itu mengerjakan ya saya nggak tahu, tapi kita ini kan pasti hidup kita juga akan berakhir. Ya, alangkah indahnya waktu itu kita bisa mengatakan ini momen yang aku sudah kerjakan dengan benar. Ya, saya percaya tiap orang di sini. Saya sebetulnya salut dengan FGB MFI, orang-orang yang tadi ngomong setia sekian puluh tahun dan seterusnya. Ya, yang sebetulnya itu menjadi istilah saya itu apa? Pemimpin iman ya. Ya wis. Kalau ada diskusi nggak apa-apa, saya terbuka. Kalau ada kesempatan untuk diskusi mempertanyakan lebih spesifik yang Ibu Bapak siapkan, termasuk juga, wah, ya, ini nggak apa-apa, ya. Sekali lagi ini bukan khotbah seperti biasa, saya senang dengan interaksi dan alangkah baiknya. Tapi kalau ini, kalau digerakkan untuk cerita, testimoni, ya ngomong, nggak apa-apa, untuk menguatkan, karena sekali lagi saya tidak bermaksud ya menggurui lebih pinter ya walaupun ya, itu tadi ya saya cuma bersyukur karena diberi panggung ini untuk bisa ya sharing apa yang saya dapatkan
untuk saya bagikan kepada ibu bapak semua malam hari ini, karena saya percaya Tuhan sangat mengasihi ibu bapak untuk supaya menangkap pesan dari Tuhan. Itu aja. Pak Wijaya kok mau bergerak sesuatu? Ada? Kalau nggak ada ya saya kembalikan kepada ini. Yuk. Ya, terima kasih Pak Ponco untuk penjelasannya luar biasa. Ya, mungkin ada beberapa teman yang masih perlu diskusi. Mungkin silakan, mumpung ada pakarnya Pak Ponco di sini. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya. Terpesona sampai lupa tepuk tangan, Pak. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Pak Indra mungkin, silakan Pak Indra. Malam ini luar biasa Pak Ponco. Thank you. Luar biasa. Ya. Doktor, Hilang sebentar Pak. Doktor manajemen tadi saya pikir mau bicara apa ini ya. Tapi akhir-akhir ini saya melihat suatu inspirasi Pak. Ya. Inspirasi transformasi yang diberikan oleh Pak Ponco. Transformasi. Bukan transformasi kepemimpinan atau apa dan sebagainya. Tapi transformasi yang diinspirasikan kepada kita. Untuk mentransformasi kehidupan kita. Kehidupan rohani kita khususnya. Ke sesuatu yang bermakna. Ya, seperti yang terakhir tadi Sakeus tadi disampaikan, begitu kayanya dia, tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia mau berubah. Berubah dalam kehidupan, makna kehidupannya. Ini yang saya kira yang diinspirasikan Pak Ponco kepada kita semua. Terima kasih Pak Ponco, saya sangat terinspirasi. Thank you Pak. Terima kasih. Semakin menguatkan bahwa gini, hidup Sakeus setelah ketemu Tuhan Yesus nggak pernah sama lagi. Saya kalau mau bayangkan ini, kalau saya mau tambahkan itu kan gini, andaikan dia itu dengan segala macam kekuasaan dan kekayaannya, dia bisa pakai cara lain. Tapi Tuhan Yesus nggak akan tertarik untuk datang malahan. Tapi karena dia tuh mau merendahkan diri dan seterusnya, justru di situ Tuhan Yesus nggak pilih orang lain. Makanya peristiwa Sakeus itu hanya hanya ditulis oleh Lukas, nggak ada yang lain. Dan peristiwanya itu, saya herannya itu tadi sengaja saya tunjukkan foto dan sebagainya. Itu betul-betul diingat, berarti kan betul-betul real. Gitu loh. Andaikan dia pakai gayanya dia, yang sekarang tuh banyak, yang orang sekarang tuh kan namanya flexing. Loh. Ya. Dia mau menunjukkan kehebatannya dengan membuat permadani lah macam-macam. Tuhan Yesus malah nggak tertarik. Tapi itu yang saya membayangkan arti transformasi. Untuk membuat tadi paragraf Pak Indra nambah itu membuat saya jadi gerak lagi untuk ngomong bahwa transformasi itu secara internalnya itu totally menjadi sepertinya itu different person. Yang tadi saya hubungkan dengan gambar tadi itu. Dari ulet, meskipun joget tapi ulet itu bocah. Kan gitu. Jadi kupu-kupu betul ya di hadapan Tuhan. Oke, thank you Pak Indra. Thank you. Ya, mungkin ada lagi yang mau. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Pak Teddy. Nggak usah harus bertanya, pokoknya ngomong aja. Ya. Supaya tidak dimiliki sendiri, tapi disampaikan. Tadi ini Pak Indra itu sudah membuat saya jadi menegaskan lebih banyak lagi gitu. Ya, thank you. Mandu mau ngomong nih kelihatannya. Ya. Jadi nggak rugi datang malam hari ini ya? Iya, jadi ini benar-benar anugerah Tuhan. Kalau saya boleh ada di sini mendengarkan ini suatu gift buat saya karena awalnya saya berpikir nih karena kita berbisnis
ya ngurusin bisnisnya perusahaan gitu ya. Wah, ini sesuatu yang bisa kita pelajari, tetapi lebih dari itu iman yang saya pelajari di sini, transformasi iman. Jadi saya dari tadi terkesima di Iya. situ. Kalau untuk bisnis lebih bagus nanti Tuhan pasti kasih hikmat. Amin, amin. Pasti. Amin. Untuk mereka yang ini Tuhan tidak mungkin. Iya. Sama dengan kalau orang tua dan anak. Anak itu kalau ya fokus pada orang tuanya dengan baik, orang tuanya pasti banyak memberikan rahasia-rahasia macam-macam. Mas. Benar, benar. Saya baru kayak- cerita sama Om Teddy, saya bilang anakku Ki di UGM, IPK-nya tuh 39,6. Jadi dia minta apa aja sama papanya tuh dikasih. Karena dia berkenan buat Iya, betul. papahnya gitu. Sama di hadapan Tuhan kalau kita. Iya. Yes. Jadi ini transformasi. Terima kasih. Saya video dari tadi karena saya kirim ke anak saya. Oh, Terima kasih. saya enggak krosok kalau di video. Kalau enggak saya action tadi itu. Waduh. Matur suwun. Iya, masih Bu. Mungkin ada lagi. Termasuk tadi ada bagian awal saya tadi menunjukkan berbagai macam itu, kalau mau jadi bahan diskusi silakan. Karena saya sampai hari ini banyak diberi kesempatan Tuhan untuk diasah itu karena saya setiap hari Jumat itu on air di Radio Mercury. Memang bukan radio terkenal, tapi saya sudah jalani dengan setia itu 21 tahun. Dan acara itu 21 tahun sampai sekarang itu tetap berjalan. Berarti kan bukan karena acaranya hebat, radionya juga biasa-biasa, ya, bukan radio ini. Tapi saya pernah jadi narasumber juga di radio yang terkenal di Surabaya, cuma 3 tahun waktu itu. Jalan 3 tahun. Waktu membahas tentang Chinese business itu pun bergiliran. Tapi kalau yang ini saya tiap minggu tetap untuk membahas tentang topik ekonomi. Karena itu kalau saya banyak update ini, karena saya memang balik lagi kadang-kadang itu repot, tapi kita jadi belajar diasah terus, gitu loh. Jadi berbagai macam update cerita tentang perekonomian yang saya sekali lagi tahu, saya pasti akan sharekan. Tapi kalau saya tidak tahu ya mohon maaf, karena bagaimanapun kita terbatas. Itu. Makasih. Ada lagi? Oh, nah. Ya. Saya harus pegang ini karena mungkin saya mau komentar ini. Nanti terakhir pasti Pak Bernard. Nanti terakhir aja. Ya. Nanti. Ya. Saya mau bertanya. Transformasi itu kalau menurut saya tidak bisa cuman sekali langsung terus beres, Pak. Jadi ada serial dari transformasi. Jadi kita mesti improvisasi hidup kita. Ya, firman Tuhan dicocokin dengan bisnis, dengan apa macam-macam ide-ide itu semua berkaitan juga dengan doa. Jadi pendapat saya transformasi itu serial begitu. Betul. Dan untuk melanjutkan seri-seri selanjutnya itu masih tetap perlu resolusi. Gimana, Pak? Ya. Kalau saya mengatakan komentar ini komentar yang luar biasa bagus, ya, karena memang kita itu enggak langsung jadi. Iya, setahu saya itu semua murid Tuhan Yesus pun itu prosesnya juga step by step menurut saya. 3,5 tahun waktu bareng dengan Tuhan Yesus itu menurut saya nggak ada apa-apa. Tapi peristiwa penyalipan dan kebangkitan cuma 40 hari mereka bertransformasi. Nah, memang tidak berarti yang 3,5 tahun itu tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tapi kemajuannya itu sangat lambat. Tapi pada momen tertentu, kita itu harus gitu loh. Jangan terus gitu terus. Kan jadinya terlalu lambat. Tapi memang alangkah baiknya pada waktu misalkan hari ini, waktu saya pancing dengan gini, saya enggak ada istimewanya kok. Cuma saya memberikan inspirasi untuk kita itu maknai transformasi itu dan tidak ada yang terlalu tua untuk bertransformasi. Terima kasih. Ada lagi? Ya, betul ya. Betul. Ya. Ini kita bukan lansia, bukan manula, tapi kita ini yang terbaru disebut usia indah. Wow. Sip. Usia indah. Itu akal-akalannya orang kalau life begin at 40, at 50 kan gitu ya. Kalau saya masih sekarang ngomong life begin at
60 ya. Karena saya masih 60s ya. Iya. Nah, Pak Wijaya nih, ayo. Iya, tadi bicara transformasi. Kan kita lihat tahun 2000 sejak pandemi sampai sekarang ya. Untuk ekonomi maupun juga untuk perkembangan gereja sudah mengalami penurunan gitu kan. Ya semua kan lebih senang Zoom-nya daripada on-site-nya. Ya, gimana cara untuk ini transformasi untuk perkembangan masa di gereja dengan rohani juga mengenai ekonomi. Kehidupannya kan berubah. Iya. Iya gimana? Kalau saya ditanya bagaimana, saya juga nggak tahu. Saya orang manusia biasa aja. Jadi saya cuma percaya bahwa itulah proses waktu demi waktu. Bahwa segala yang dibanggakan itu Tuhan itu pasti akan akhiri untuk supaya ya hal-hal yang baru akan ditemukan, menggantikan, dan itu akan berjalan terus. Menurut saya itu adalah sesuatu yang ya disebut lagi-lagi oleh manusia itu menjadi alami bahwa perubahan itu. Memang kita berharap manusia yang hebat-hebat itu bisa umurnya lebih panjang. Tapi kadang-kadang juga tidak, ternyata mereka juga tidak panjang. Tapi kok selalu ya ada yang baru terus. Dan menurut saya itulah sesuatu yang alami yang harus kita sadari. Tapi bagi saya itu adalah yang ada sekarang itu ya, tetap jangan pernah berhenti untuk terus ya, berupaya. Gitu loh. Jadi kalau sekarang itu gereja itu sebagian sekarang sudah levelnya ternyata lebih. Termasuk malam hari ini kan ada yang online. Saya nggak tahu apa yang terjadi online di sono itu. Ya. Yang pasti itu ngabisin kuota dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka, ya. Tapi urusan mereka dengan Tuhan juga nanti. Tapi saya percaya yang datang ini itu pasti jauh lebih optimal. Langsung. Saya waktu itu jujur aja, waktu undangan yang terakhir 30 November yang lalu, saya sangat-sangat ngomel, waduh kok ya sudah ini dan seterusnya. Tapi juga ada baiknya. Bisa ketemu yang dari mana itu? Jerman ya? Jerman itu. Ada? Ya, tadi izin tadi. Nah itu kan momennya enggak. Kadang-kadang ya gitu. Tapi ya nggak usah disesali, nggak usah disayangkan sudah. Ya jatahnya masing-masing. Jadi gini, bisnis pun juga gitu. Bisnis kita tahu dulu ada yang hebat-hebat dan sekarang juga ya tidak hebat lagi. Itu sebentar saya sebetulnya mencatat. Ini bonus ya, bonusnya itu kapan itu mencatat ada ini menarik ini. Ini karena pertanyaan ini lagi-lagi kalau nggak Pak Wijaya tanya ini saya jadi nggak kepikir. Sebentar. Itu saya cuma waktu itu cuma sekedar sepertinya iseng nyatet tapi ternyata catatan saya juga bermanfaat. Yaitu gini, ada 10 profesi yang diprediksi akan punah di 2030 profesi itu. Ya, kenapa? Menurut saya itu akibat yang hari ini kita sebut dengan teknologi, dan teknologi itu membuat yang namanya AI, Artificial Intelligence. Gitu. Saya nggak tahu, tapi ini betul-betul sekarang cuma temenan tak, gitu ya. Ya. Tapi yang pasti gini, kalau ini di sini saya lihat ini, ya, saya soalnya ditanya oleh banyak orang, Pak, accounting itu bisa diganti komputer. Loh, pekerjaan teknisnya pasti diganti komputer. Ya. Tapi untuk membuat informasi itu bisa dicerna, enggak mungkin bisa oleh mesin, enggak mungkin. Gitu loh.
Ya sudah, ini. Jadi saya masih aman kok. Sampai 50 tahun lagi pasti aman saya. Ya pasti ini. Ini contohnya gini ya. Believe it or not ya, itu factory worker. Dan pabrik-pabrik sekarang semakin, dan saya itu sedih sekali. Banyak orang di luar sana ribut upah terus. Gitu loh. Itu stupid menurut saya. Mohon maaf ini ya, bukan berarti apa-apa ya. Mereka itu nggak mikirkan untuk melakukan segala sesuatu belajar lebih baik, tapi ribut jangka pendek. Tuntutan macam-macam. Dan ya, itu akan mempercepat orang yang ya ngelihat orang yang ulahnya macam-macam tuh sudah selesai akan diganti. Terus yang berikutnya lagi ini kalau saya cerita panjang loh ini, sopir pun juga akan hilang. Karena nanti akan ada yang menggantikan. Saya tidak bisa bayangkan sementara ini. Ya. Tapi saya membayangkan gini aja dah. Saya tidak pernah membayangkan hari ini yang kita sebut dengan HP ini itu sudah menggantikan komputer kita. Iya kan? Segala sesuatu sekarang tidak usah pakai laptop, kan gitu ya. Hanya karena laptopnya gede supaya keren gitu aja. Tapi kan sudah bisa dikerjakan di HP kita, kan gitu. Ya. Terus ya, kasir. Sudah terlihat sekarang. Ya. ATM itu kan menggantikan kasir. Sehingga kasir yang cuma ada jam kerja, ATM 24 jam. Kan gitu. Terus teller sama tuh. Ya. Terus ya, petugas gudang. Karena nanti itu juga gudang pun akan berubah. Memang sekarang di Indonesia nggak bisa bayangkan, tapi saya percaya di negara-negara yang orang-orang itu semakin ya, sulit. Ya, itu semuanya dikerjakan oleh mesin itu. Terus petugas apotek, termasuk pengumpul informasi untuk lawyer, akan hilang. Pilot juga, di masa depan nggak perlu. Padahal hari ini pilot sombong sekali. Kan gitu. Ya. Terus bartender katanya. Karena nanti tinggal programnya, mau bikin apa. Kecuali kalau pakai bartendernya pakai itu tadi ya. Saya nggak, ya. Terus mau tak tambahin lagi, mumpung catatannya di sini ada. Ya. 10 profesi yang masih menjanjikan. 1 medical. Aman, Dokter Hendro. Anaknya sekolah dokter nggak, Pak? Ya, ya, aman sudah. Ya. Ya, terus konstruksi. Aman, gitu. Ya. Terus ya, training, learning and development. Itu enggak pernah habis. Orang butuh itu. Saya lagi ini ngerjain yang begitu. Terus ini ya, application and software development. Ya, cuma ini luar biasa cepatnya itu. Ya. Lalu ini yang ada hubungannya dengan accounting ini. Data analis. Ya. Lalu cyber security. Lalu berikutnya lagi ya hal-hal yang berhubungan dengan e-commerce. Product design. Ya. Ini saya nggak tahu. Hari ini kan sekolahnya menjadi sekolah yang lagi naik daun kan. Ya. Terus ya, digital and content. Ya. Expert. Iya kan? Terus terakhir ya, berurusan dengan energi alternatif. Kalau bahasa singkatnya EBT. EBT itu kan energi baru terbarukan. Itu yang. Nah, pendeta nggak hilang, Pak. Karena kan banyak YouTube, Pak. Pendeta nggak, Pak.
Kalau saya ditanya dengan itu, saya mengatakan bahwa ya selalu ada, dan menurut saya akan semakin ekstrim. Artinya begini, hanya sedikit saja mereka yang ini yang betul-betul lolos bagus terus, karena itu berhubungan dengan integriti. Pendeta pintar ngomong tapi nggak punya integriti, bocai. Gitu loh. Tapi sebaliknya orang-orang biasa ya nggak usah pintar ngomong dan sebagainya, tapi mereka bisa ya menyentuh itu justru berjalan terus malah. Jadi ada ekstrim menurut saya. Yang repotnya yang di tengah-tengah kayak saya gini. Gelarnya yang banyak, Pak. Iya kan? Ya makanya saya ngomong, ya sudahlah, saya dilayakkan Tuhan untuk melayani, saya lakukan, tapi saya tetap melakukan, makanya saya ngomong itu, anak itu harus sekolah yang benar. Untuk apa? Untuk mendapatkan kompetensi yang diharapkan. Sekolah nilai bagus, tapi nggak bisa kerja percuma. Gitu loh. Oke. Oke. Ya, oke. Yuk. Ada salah satu dari member FGB, kebetulan dia chat gitu loh. Oke. Jadi pertanyaannya simpel sebenarnya. Apa isi hati Sakius sebelum dia naik ke pohon? Ya. Dalam usaha melihat Tuhan Yesus, terus apakah dalam nuraninya ada kegelisahan sebagai Raja Tega? Ya. Ya, mohon pencerahan. Begitu Ya. Pak Alek yang tanya ini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya percaya setiap orang punya persepsi untuk menjawab. Jadi ya sekali lagi saya kan memberikan inspirasi untuk supaya ya betul-betul ternyata transformasi itu tidak ya tiba-tiba. Pasti Sakius itu pada waktu dia sudah mulai ya tambah lama tambah seperti gini. Ya, saya nggak tahu. Ada orang yang malah melupa diri, tapi ada orang-orang tertentu yang saya pasti itu berhubungan dengan kehendak Tuhan. Orang ini dipilih, gitu loh ya. Sama dengan kalau kita bayangkan Saulus yang jadi Paulus itu kan produk nggak masuk akal, gitu loh. Nah, dia sekian tahun menikmati segala macam itu, justru waktu ketemu cuma begitu aja, dia bisa begitu militan untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia itu lebih menderita setelah melayani Tuhan, gitu loh. Nah, saya nggak tahu orang-orang di sini itu kira-kira kalau lebih menderita melayani Tuhan itu kuat nggak, gitu loh. Ya ini contoh, termasuk saya. Tapi saya kok percaya model-model yang kayak gini itu nggak akan Tuhan berikan, ya, ujian yang terlalu sampai membuat kita nggak lulus kok. Ya kan gitu. Nah, tapi menurut saya yang spektakuler dari Sakius itu adalah dia itu menurut saya waktu melangkah untuk mendahului orang banyak, makanya itu ya, naik ke pohon, itu yang membuat ya, dia betul-betul sudah transform. Transformasinya bukan pada waktu ya Tuhan Yesus ngomong menginap, enggak. Pada waktu itu dia. Sehingga dia tahu persis. Nah ini, saya kalau ngomong gini, orang kalau benar-benar ketemu Tuhan Yesus, kalau benar-benar ketemu Tuhan Yesus, ya pasti berubah total. Jadi kalau ada lihat orang-orang yang berubah total yang begitu itu pasti karena betul-betul ketemu Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, untuk kita-kita ini ya, kita pakai ayat itu tadi, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Karena kita kan nggak seperti itu kan. Ya, tapi kita masih mau melakukannya. Kita berbahagia. Atau saya dalam keterbatasan saya komentarnya begitu. Semoga Pak Alex bisa setuju. Saya lihat Pak Bernard mantuk-mantuk, berarti tinggal Pak Bernard nambahin gini. Oke, ya luar biasa. Terima kasih Pak Ponco. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ponco. Oke, saya persilakan Pak Bernard untuk bisa closing statement-nya. Ya. Pak Ponco di sini ya Pak. Gitu. Ya. Doa orang-orang ini. Ya, semua kita sepakat ya, malam hari ini kita diberkati Tuhan.
bahwa benar-benar bahwa judul itu kita nanti resapi ya. Transformation more important than resolution. Resolusi itu adalah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan apapun. Khususnya tahun 2023 ini kalau konteksnya ya toh. Menyikapi apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Tapi seringkali itu hanya fokusnya pada diri kita. Ya, resolution itu. Tadi Pak Ponco sudah memberikan satu guidance bahwa yang memiliki masa depan itu adalah Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik untuk hidup kita ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ayo kita katakan 3 kali, hari depan yang penuh harapan. 1, 2, 3. Hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi tugas kita itu bukan resolusi, mengangan-angankan atau mempertimbangkan, menyikapi, tapi kita harus mencocokkan apa yang kita akan lakukan, yang kita pikirkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu tugas orang Kristen. Itu tugas kita bersama. Jadi bukan fokus bingung dengan apa ya, apa. Wah, itu kadang-kadang bisa stres, nganggur itu saudara. Jadi yang seharusnya adalah kita harus masuk. Kita harus banyak mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Baca firman, renungkan firman, masuk di dalam doa, tunggu Tuhan, nantikan Tuhan. Apa rancanganmu Tuhan? Hari ini, minggu depan, tahun yang akan datang. Dan pada waktu kita bergaul dengan Tuhan itu, ada satu transformasi dalam akal budi kita. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa Sakyus itu dia bukan langsung bisa berubah dengan sendirinya. Tapi dimulai di pikirannya. Wah iya ya, saya dengar Tuhan Yesus ngomong ini. Saya akan mengambil langkah ini. Dan itu dimulai di pemikirannya. Oleh sebab itu ingat ya. Transformasi itu dalam ayatnya Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Bingung dengan keharupan sendiri. Kita apa? Wah, dengan segala macam kesibukannya, dengan segala kemampuannya, dia bergantung pada semuanya itu. Jangan lagi kamu serupa dengan dunia ini. Kata Tuhan. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu dalam bahasa Inggrisnya transformation. Berubahlah menurut akal budimu supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah. Ikuti rencana Tuhan itu. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Allah, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Hanya bagimu
Terpujilah terpujilah namamu. Pujilah nama. Ponco yang mau doa atau saya? Yang doa. Nama. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kehadiran Roh Kudus membawa damai sejahtera. Terima saudara. Kehadiran Roh Kudus membawa sukacita. Sukacita karena Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa malam hari ini. Engkau sudah memberkati dengan firman-Mu, dan Engkau memberkati Pak Ponco, sekeluarga dalam profesinya dan pelayanannya Bapa. Dan kami rindu, kami tahu Tuhan, transformation more important than resolution. Oleh sebab itu segala kepikiran-kepikiran, perencanaan-perencanaan menurut kekuatan kami sendiri, kami mohon ampun Tuhan. Kalau perencanaan-perencanaan yang kami pikirkan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami serahkan masa depan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan. Kami menyerahkan karena Engkau tahu rancangan apa yang Engkau sudah inginkan buat kami. Yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh sebab itu mampukan kami. Mulai pikiran kami bertransformasi. Kami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tetapi kami boleh mengalami pembaruan pada akal pikiran kami. Sehingga kami bisa membedakan kehendak Bapa. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Terima saudara transformasi ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini ada di antara kita menghadapi persoalan-persoalan, mungkin keputusasaan, mungkin juga permasalahan-permasalahan yang membuat stres. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu-belenggu yang membuat kami takut, cemas, khawatir akan masa depan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kelegaan pada malam hari ini. Datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kau kelegaan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Bapa, ada kelegaan. Terima kasih Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ayo kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Bernard, Pak Ponco, luar biasa malam hari ini. Terima kasih semua teman-teman, para member yang sudah hadir, tamu-tamu yang sudah hadir, terima kasih. Tuhan memberkati.